Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2656, Negosiasi. Apa katamu? Ketika Komandan Hiu Hitam mendengar itu, dia langsung marah. Orang laut memiliki temperamen haus darah untuk memulai dan sangat mudah tersinggung. Bagaimana dia bisa menahan nada menghina Ye Yuan? Aku berkata, bodoh. Ye Yuan berkata dengan dingin. Manusia bodoh, kamu akan membayar harga untuk kebodohanmu. Tatapan Komandan Hiu Hitam menjadi gelap, dan dia tiba-tiba membuka rahangnya yang menganga lebar. Gelombang besar tiba-tiba menyapu dari permukaan air di bawah kaki Ye Yuan, langsung menelan Ye Yuan. Sebuah kolom air besar naik ke langit, membentuk pusaran air besar. Dapat disimpulkan bahwa Ye Yuan di dalam pusaran air mungkin sudah langsung digiling menjadi ampas. Melihat ini, Komandan Hiu Hitam itu berkata dengan angkuh, manusia bodoh. Di atas tembok kota, Cui Tong dan yang lainnya menghela nafas berat. Seorang jenius tak tertandingi benar-benar jatuh begitu saja. Meskipun berbakat, dia bodoh. Memprovokasi Komandan Si Fox seperti ini, bagaimana mungkin ada logika untuk tidak mati? Bodoh, apa yang membuatmu senang? Suara Ye Yuan terdengar lagi. Tubuhnya berubah dari ilusi menjadi padat. Kolom air itu tidak mengenai dia sama sekali. Komandan Hiu Hitam itu gemetar di mana-mana dan berkata dengan heran, anak baik, aturan tata ruang. Ye Yuan mengangguk perlahan dan berkata, setidaknya kamu memiliki pengetahuan, tolol. Lalu bisakah kita berbicara dengan baik sekarang? Ye Yuan berulang kali memanggilnya tolol menciptakan kemarahan di hati Hiu Hitam. Tatapannya menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, wah, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jenderal ini tidak dapat melakukan apapun padamu? Ye Yuan tersenyum dan berkata, tentu saja, kamu punya cara untuk berurusan denganku. Tapi, sebelum Anda membunuh saya dapat meyakinkan Anda bahwa banyak bawahan yang Anda bawa, mereka yang berada di bawah Jade Sovereign Heavenly Stratum semuanya akan mati. Semua ini sebelumnya hanyalah peringatan. Jika Anda masih kebal terhadap alasan, Anda bisa mencobanya. Jika Anda benar-benar membuat saya kesal, klan Kerajaan Selatan Tisel Anda akan menjadi jenderal tunggal tanpa pasukan di masa depan. Tatapan Komandan Hiu Hitam menjadi gelap, dan dia berkata dengan dengusan dingin, manusia tercela. Anda menyambar Keong Emerald Sea Divine kami dan sebenarnya masih berani bersikap kasar. Petik 2. Dia takut. Sejujurnya, adegan Ye Yuan langsung membunuh si Fox senilai 10 mil sekarang membuatnya sangat ketakutan. Orang-orang laut ini belum mati, tetapi lain kali, itu belum tentu demikian. Metode meracuni anak laki-laki ini tidak terbayangkan. Kali ini, mereka membawa lebih dari 60% kekuatan tempur pelaut. Jika mereka semua jatuh di sini, maka perlombaan Laut Selatan Tisel akan benar-benar kehilangan vitalitasnya. Selanjutnya, perlombaan Laut Selatan Tisel tidak damai di 4 lautan, mereka juga memiliki lawan yang sangat kuat di sekitarnya. Setelah semua pasukan tempur ini mati, maka klan Kerajaan Selatan Tisel pasti akan diganti. Dia tidak mampu membayar ini. Ye Yuan berkata dengan senyum tipis, jika kamu begitu patuh sebelumnya, bukankah itu akan diselesaikan? Kami berdua datang untuk mengembalikan Keong Emerald Sea Divine, dan Anda berteriak dan bertengkar untuk membunuh kami saat Anda melihat kami, betapa kasarnya. Sekarang, Anda menyalahkan kami karena bersikap kasar. Apakah jika kami berdua langsung dibunuh olehmu, itu akan disebut sopan? Wajah Hiu Hitam itu menjadi hitam, dan dia berkata dengan suara serius, karena itu untuk mengembalikan Keong Emerald Sea Divine, serahkan. Ye Yuan memutar matanya dan berkata dengan kesal, bodoh, apakah otak ikanmu bekerja atau tidak? Ingin Keong Emerald Sea Divine, tentu saja. Tetapi bukankah perlombaan laut Anda harus menunjukkan ketulusan terlebih dahulu? Saya pikir Anda bukan orang yang bertanggung jawab di sini, kan? Suruh orang yang bertanggung jawab untuk keluar. Petik 2. Otak Jenderal Hiu Hitam ini benar-benar kaku. Dia hanya tahu cara berteriak dan bertengkar. Bagaimana orang seperti ini bisa memimpin operasi ratusan juta pelaut? Black Rain, mundur. Komandan Hiu Hitam masih ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh sebuah suara. Mendengar suara ini, Komandan Hiu Hitam segera menjadi sangat hormat dan minggir. Di pasukan perlombaan laut, seorang pemuda dengan kepala naga dan tubuh manusia perlahan berjalan keluar. Ya, Putra Naga, yang mulia. Black Rain berkata dengan hormat.
Pada saat ini, Cui Tong dan yang lainnya bertukar pandang di atas tembok kota. Semua orang saling memandang, semuanya sangat terkejut. Ye Yuan benar-benar menekan klan kerajaan Selatan Tisel sendirian. Dia benar-benar melakukannya. Putra Naga menunjukkan dirinya, ras laut telah setuju untuk bernegosiasi di bawah penindasan Ye Yuan. Kami semua berpikir bahwa dia pergi untuk menyerahkan dirinya sampai mati. Pada akhirnya, dia benar-benar melakukannya. Cui Tong menarik napas dingin saat dia berbicara. Serangkaian metode Ye Yuan membuatnya terpesona. Terutama adegan melumpuhkan orang-orang laut dalam radius 10 mil melalui formasi racun, dampak dari adegan itu terlalu kuat. Stratum surgawi luhur agung kecil yang kecil berdiri di tengah-tengah pelaut yang tak terhitung jumlahnya tetapi mirip dengan dewa iblis. Faktanya, bahkan pasukan ras laut, puncak Jade Sovereign Heaven Black Rain, juga tidak bisa melakukan apapun padanya. Tuan Ye benar-benar surgawi. Jiang Li berkata dengan terkejut. Semua orang menganggukkan kepala, sudah tidak bisa berkata-kata. Siapa bilang Ye Yuan pergi mencari kematian? Putra Naga memandang Ye Yuan dan berkata dengan suara serius, "Nak, kamu begitu yakin bahwa tidak ada seorang pun di antara ras lautku yang bisa menekanmu?" Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Sepertinya kamu adalah anggota dari klan kerajaan. Anda tidak perlu mengatakan kata-kata yang mengancam secara lahiriah, tetapi dalam hati saya gemetar. Jika aku takut pada kalian semua, tentu saja aku juga tidak akan berani keluar. Jika Anda ingin membunuh saya, tentu saja. Tetapi Anda harus siap untuk menderita kerugian besar. Aku akan memberimu kesempatan. Anda dapat mencobanya lagi. Tapi kali ini, itu bukan obat bius lagi." Wajah naga putra naga itu tampak jelek. Klan kerajaan Selatan Tisel adalah eksistensi yang ditakuti oleh seluruh tanah surgawi selatan. Tapi sekarang, ia menderita kerugian di depan seorang anak laki-laki. Putra Naga berkata dengan suara serius, "Kalian manusia mencuri harta klan kerajaanku dan sebenarnya masih berani mengancamku. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Putra Naga ini tidak berani melawannya?" Petik 2. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Putra Naga, yang mulia, apa kebenaran dari masalah ini? Saya percaya bahwa Anda sadar di dalam hati Anda. Bagaimana harta pamungkas klan kerajaan Anda berakhir di paviliun penyimpanan harta suku Duyung? Saudara saya ini juga cukup beruntung berada di sana pada saat itu. Begitulah cara dia secara tidak sengaja mengambil harta itu. Untuk benar-benar membicarakannya, itu masih masalah orang-orangmu sendiri." Putra Naga tidak bisa menahan perasaan sedih. Kejadian ini memang masalah mereka. Tapi, tentu saja, mereka tidak akan mengakuinya. Sebenarnya, masalah ini benar-benar kebetulan. Adik perempuannya, Huan Qin, lahir dari ayah kerajaannya dan selir dari suku Duyung dan sangat dipuja oleh ayah kerajaan. Namun, gadis ini mengandalkan kasih sayang ayah kerajaan dan melakukan segala perilaku buruk di Istana Naga. Kali ini, dia bahkan mencuri keong Emerald Sea Divine dan diam-diam membawanya kembali ke keluarga pihak ibu, dan dengan santai melemparkannya ke paviliun penyimpanan harta karun suku Duyung. Saat itu terjadi, Huang Haoyan dan Parti menyusul dan langsung mengambilnya. Kenyataannya, Huang Haoyan benar-benar kambing hitam. Namun, hal semacam ini, Putra Naga tidak akan mengatakannya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Putra Naga agak tidak sabar dan melambaikan tangannya dan berkata, "Cukup omong kosong. Cepat dan serahkan keong Emerald Sea Divine. Kalau tidak, saya ingin melihat apakah Anda benar-benar dapat meracuni pasukan saya sampai mati." Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Putra Naga, apakah kamu menganggapku bodoh? Ingin keong Emerald Sea Divine? Tentu saja. Kalian semua segera berhenti menggunakan teknik rahasia hujan surgawi penciptaan dan mundur ke garis pantai. 10 hari kemudian, saya akan membawa keong Emerald Sea Divine dan mengembalikannya ke pemilik aslinya di sana." Tidak mungkin. Dragon Sun melambaikan tangannya dan segera menolaknya. Dia berkata, "Kalian manusia adalah yang paling tidak dapat dipercaya. Jika Anda tidak mengembalikannya setelah 10 hari, bagaimana dengan itu? Untuk meluncurkan perang laut kali ini, klan kerajaan Selatan Tisel mengeluarkan harga yang sangat mahal juga. Bagaimana mungkin mereka membiarkannya mundur begitu saja? Kenyataannya, menginginkan keong Emerald Sea Divine adalah satu hal. Mereka awalnya berencana untuk mengajarkan manusia pelajaran yang menyakitkan juga." Bab 2657, Perubahan Keong Emerald Sea Divine. Sebagai harta nenek moyang, aku tidak bisa membayangkan kekuatannya.
Jika saya mengembalikannya kepada kalian sekarang, bukankah itu sama saja dengan menyerahkan hidup saya sendiri kepada Anda? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, waktu 10 hari yang dia perjuangkan, sebenarnya adalah untuk Surgawi Selatan untuk mengumpulkan pasukan. Jika dia mengembalikan Keong Emerald Sea Divine dan pihak lain mengingkari janji mereka, akan sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada pertempuran besar. Putra Naga mengerutkan kening dan berkata, tidak peduli apa, tidak mungkin kami menyetujui persyaratan Anda. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, sepertinya tujuanmu bukan hanya Keong Emerald Sea Divine. Karena itu masalahnya, maka tidak ada pilihan. Ayo tunjukkan kemampuan kita yang sebenarnya. Selesai berbicara, Ye Yuan menghentakkan kakinya. Kekuatan arai besar tiba-tiba berdesir. Ketika orang-orang laut itu melihat pemandangan ini, ekspresi mereka segera berubah drastis dan melarikan diri seperti orang gila. Bahkan ekspresi Putra Naga pun berubah sedikit pucat. Dia hanya pembangkit tenaga listrik stratum surgawi tanpa batas dan tidak bisa memblokir racun Ye Yuan. Putra Naga berkata, anggap dirimu kejam. Kami akan mundur. Namun, Anda harus membuat kontrak keilahian asal dengan Putra Naga ini. Jika salah satu pihak melanggarnya, langit dan bumi akan menghancurkannya. Ye Yuan berkata dengan dingin, seharusnya. Hujan deras berhenti dan air pasang surut. Di tembok kota, semua orang melihat perlombaan laut pergi bersama ombak dan merasa seperti baru saja bermimpi. Huang Haoyan yang berada di samping Ye Yuan masih belum membungkus otaknya sampai sekarang, seluruh orangnya merasa pusing. Dia benar-benar kembali hidup-hidup. Hasil ini adalah apa yang tidak pernah dia harapkan. Ketika Su Peiyun melihatnya, dia langsung melompat ke pelukannya. Peiyun, apa aku masih hidup? Apa aku sedang bermimpi? Huang Haoyan berkata dengan tidak percaya. Su Peiyun menjentikkan jarinya, dengan air mata di balik senyumnya saat dia berkata, kamu masih hidup. Anda tidak sedang bermimpi. Itu adalah Tuan Ye yang menyelamatkanmu. Benar? Benar. Tuan Ye. Ini Tuan Ye. Huang Haoyan tiba-tiba terkejut saat bangun dan langsung berlutut ke arah Ye Yuan dan berkata, terima kasih banyak kepada Tuan Ye atas rahmat penyelamatan jiwamu. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, kembali dan istirahat. Anda mengambil kembali pil Heavenly Tranquil ini. Sempurnakan dengan baik. Jenis tontonan besar memiliki dampak yang besar pada pikiran Huang Haoyan ini. Saat ini, dia merasa tidak nyaman. Itu berdampak besar pada kultivasi. Dia perlu menyesuaikan diri sebentar. Heavenly Tranquil Pill adalah pil surgawi terbaik untuk menenangkan jiwa dan memfokuskan pikiran Anda. Tingkat kesempurnaan kelas 9 secara alami akan membantu Huang Haoyan menstabilkan pikirannya. Huang Haoyan menerima pil Heavenly Tranquil dan merasa sangat tersentuh dan pergi dengan 1000 terima kasih. Cara Guru Ye benar-benar mencengangkan. Apa yang Anda selamatkan bukan hanya Huang Haoyan, ada juga semua warga sipil 9 kota ini. Cui ini berterima kasih kepada Tuan Ye atas nama mereka atas kebaikan Anda yang luar biasa. Cui Tong membungkuk dalam-dalam pada Ye Yuan. Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyuman, sekarang, tidak berencana menangkapku lagi. Wajah tua Cui Tong memerah dan dia tersipu dan berkata, Tuan Ye jangan salahkan saya. Ini benar-benar. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, pikiran tersembunyimu tidak bisa disembunyikan dariku. Yakinlah, saya akan meninggalkan warisan di tanah surgawi selatan. Tapi itu urusanku. Itu tidak ada hubungannya denganmu, mengerti? Ketika Cui Tong dan yang lainnya mendengar itu, mereka segera sangat gembira dan buru-buru berkata, Cui ini mengerti. Mengerti. Pada saat ini, barulah Cui Tong tahu betapa konyolnya pemikirannya sebelumnya. Bahkan Jenderal Hiu Hitam tidak bisa membuat Ye Yuan tetap tinggal. Hanya orang-orang seperti mereka, tiga langit berdaulat giok tengah, bagaimana mereka bisa menahan Ye Yuan? Cui Tong tidak bisa menahan kegembiraan karena tidak bergerak saat itu. Jika tidak, Ye Yuan tidak akan pernah meninggalkan warisannya. Mata Cui Tong berputar dan dia berkata, Tuan Ye, karena Anda memiliki metode keracunan yang menakutkan, bisakah kita menghapus ras laut dalam satu gerakan 10 hari kemudian? Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, Penatua Cui, kamu terlalu banyak berpikir. Ada berapa ratus juta makhluk hidup ras laut. Tidak peduli seberapa hebat racunku, tidak mungkin juga meracuni mereka semua sampai mati. Ye Yuan secara alami tahu pikiran Cui Tong. Dia ingin membantai ras Tisel South Sea sepenuhnya untuk menghindari masalah di masa depan selamanya.
Hanya saja, dia hanya menggunakan strategi benteng kosong sebelumnya. Tidak peduli seberapa kuat racunnya, itu juga tidak mungkin untuk membunuh seluruh wilayah laut dari roh sejati ras laut. Cui Tong membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan wajah terkejut, kamu menggertak mereka. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kekuatan formasi racunku adalah yang terkuat dalam jarak 10 mil. Di luar 10 mil, itu di luar kemampuanku. Kekuatan Komandan Hiu Hitam itu cukup kuat, jika itu benar-benar meledak, apakah Anda merasa bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk meracuni semua orang laut sampai mati? Membantai semua penduduk laut, lupakan aku, bahkan jika Saint Sovereign Heaven datang, mereka juga tidak bisa melakukannya. Petik 2. Ini, Tuan Ye, Anda sedang memainkan permainan pikiran. Tuan Ye, begitu Anda terekspos, itu akan mati tanpa kuburan. Kamu benar-benar berani. Petik 2. Tuan kota besar yang hadir semuanya terkejut sampai mereka menatapnya dengan tercengang. Ye Yuan tidak hanya menyembunyikannya dari Putra Naga, dia bahkan menyembunyikannya dari pembangkit tenaga listrik di kota. Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, hal ini tampaknya berbahaya, tetapi sebenarnya, ini sangat aman. Siapapun yang melihat saya langsung membunuh 10 mil penduduk laut akan merasa mustahil untuk tidak terkejut. Selama dia takut, saya secara alami akan aman. Setidaknya, kalian semua juga berpikir bahwa aku bisa membunuh semua penduduk laut, kan? Cui Tong dan yang lainnya terkejut dan benar-benar tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Ya, dampak dari adegan itu terlalu serius. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik puncak Jade Sovereign Heaven, itu juga tidak mungkin untuk langsung membunuh semua pembangkit tenaga listrik dalam radius 10 mil. Tapi Ye Yuan melakukannya. Sejak dia melakukannya, sugesti psikologis semacam itu akan sangat kuat. Para pelaut juga takut mati, terutama klan kerajaan. Oleh karena itu, operasi kali ini tampak berbahaya tetapi sebenarnya sangat aman. Tatapan Cui Tong dan yang lainnya ketika mereka melihat Ye Yuan lagi sudah penuh kekaguman. Lupakan bahwa bocah ini mahir dalam alkimia dan seni bela diri, dia juga berani dan teliti, memiliki segalanya di bawah kendali. Menggunakan ada selokan di dadanya dan alam semesta di perutnya untuk menggambarkan Ye Yuan terlalu tepat. Orang seperti itu terlalu mengerikan. 10 hari berlalu dalam sekejap. Tentara ras laut mundur, dan lautan menjadi daratan sekali lagi. Dalam 10 hari, kota selatan surgawi juga menyelesaikan perakitan pasukan dan bergegas ke kota selatan yang tenang. Panglima tentara Heavenly South, adalah wakil penguasa kota Heavenly South City, Ning Guangcheng. Ye Yuan tidak peduli dengan perubahan di dunia luar. Selama 10 hari ini, dia telah mengasingkan diri selama ini. Setelah pertempuran berulang-ulang, ditambah dengan bantuan pil surgawi, kekuatan Ye Yuan sudah mencapai puncak tengah-tengah Greater Sublime Heavenly Stratum. Dalam 10 hari ini, dia saat ini menerobos ke surga luhur yang lebih besar. Tiba-tiba, satu lingkaran cahaya demi satu tiba-tiba menyala di dalam ruang rahasia. Ye Yuan merasa seluruh tubuhnya mulai terbakar. Ini. Ye Yuan melihat keong Emerald Sea Divine di depannya dan terlihat terkejut. Sejak pertempuran di luar kota, Emerald Sea Divine Con dijaga oleh Ye Yuan untuk saat ini. Dia tidak bisa melihat melalui item ini selama ini. Itu sama sekali tidak tampak seperti harta nenek moyang. Kalau tidak, bahkan jika dia tidak tahu harta nenek moyang, itu juga tidak akan sampai tidak mengenalinya. Keong ini terlalu biasa. Tapi hari ini, sebuah undulasi benar-benar terjadi. Selanjutnya, undulasinya benar-benar memengaruhinya. Tiba-tiba, ekspresi Ye Yuan berubah, dan dia buru-buru tenang. Di dalam ruang rahasia, energi spiritual tiba-tiba berkumpul. Hampir dalam sekejap, Ye Yuan menerobos kemacetan dan mencapai surga sublim yang lebih besar. Dan ini belum berakhir. Di bawah pengaruh keong Emerald Sea Divine, darah di tubuh Ye Yuan mulai terbakar dengan gila-gilaan. Wilayahnya melonjak menuju penyelesaian besar surga sublim yang lebih besar. Hehehe, sangat menarik. Saya tidak berharap untuk benar-benar bertemu seorang klan. Tiba-tiba, tawa seperti lonceng perak terdengar di ruang rahasia. Bab 2658, Melawan Gadis Naga. Kamu dari klan kerajaan Selatan Tisel. Ye Yuan menatap gadis kecil berusia 6 atau 7 tahun di depannya dan bertanya dengan cemberut. Gadis kecil itu menawan dan imut, seperti boneka porselen, menyenangkan orang ketika mereka melihatnya. Ada sepasang tanduk di atas kepalanya,
menunjukkan identitasnya sebagai anggota klan Kerajaan Selatan Tisel. Ye Yuan sudah tahu bahwa klan Kerajaan Selatan Tisel ini sebenarnya adalah garis keturunan naga banjir. Naga banjir hanyalah ras naga tingkat rendah. Garis keturunannya jauh dari ras naga sejati. Tapi Ye Yuan bisa merasakan bahwa garis keturunan gadis kecil di depannya ini sangat kuat. Kamu sangat lemah, apakah masih ada kebutuhan untuk menanyakan hal yang begitu jelas? Kata gadis kecil itu. Ye Yuan terkejut dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia berkata, baiklah, melihat penampilanmu, kamu telah bersembunyi di keong surgawi Laut Zamrud selama ini. Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa keong surgawi Laut Zamrud ini benar-benar membentuk ruangnya sendiri dan anggota ras naga benar-benar bersembunyi di dalamnya. Namun, harta ini selalu berada di tangan Huang Haoyan. Ye Yuan juga tidak menyelidikinya dengan hati-hati. Gadis kecil ini nakal dan terlihat licik ketika dia berkata, ya, ketika kakak perempuan cantik itu memasuki suku Duyung, aku tahu bahwa kesempatan itu datang. Oleh karena itu, saya bersembunyi di keong Emerald Sea Divine dan memasuki paviliun penyimpanan harta karun. Dan kemudian aku dibawa keluar olehnya. Ye Yuan tercengang dengan takjub karena mendengarkan, menatap gadis kecil itu dengan kaget. Heavenly South dan Tisel South hampir mengalami perang yang mengerikan, itu sebenarnya hanya karena lelucon gadis kecil ini. Merasakan tatapan tidak ramah di mata Ye Yuan, gadis kecil itu acuh tak acuh saat dia berkata sambil tersenyum, kakak, jangan menatapku dengan mata seperti ini. Saya takut. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, takut. Huhu, tahukah Anda bahwa lelucon Anda hampir menjerumuskan ratusan juta nyawa ke dalam kesengsaraan dan penderitaan? Jika bukan karena Ye Yuan datang ke surga selatan dalam kecelakaan yang disebabkan oleh banyak hal, tanah 9 kota mungkin sudah rata dengan tanah. Dia tidak dapat mentolerir tingkat lelucon ini. Gadis kecil itu berkata tanpa sedikit pun peduli, apa hubungannya denganku? Ye Yuan sedikit mengernyit dan berkata dengan suara serius, lalu mengapa kamu menunjukkan dirimu sekarang? Gadis kecil itu tersenyum dan berkata, tidak ada alasan. Aku hanya memberitahumu bahwa aku akan pergi. Meninggalkan. Kemana kamu pergi? Ye Yuan mengerutkan kening dan bertanya. Gadis kecil itu mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Keong Emerald Sea Divine tersembunyi di antara alisnya. Tentu saja, aku akan jalan-jalan. Saya sudah lama merindukan tanah dan benar-benar ingin keluar dan melihatnya. Aku pergi, sampai jumpa. Selesai berkata, gadis kecil itu melangkah keluar dan langsung bersembunyi ke dalam kehampaan. Ye Yuan mendengus dingin dan tiba-tiba mengacungkan jari. Aduh! Gadis kecil itu merasakan sakit dan sebenarnya langsung dipaksa keluar. Dia menatap Ye Yuan dengan ekspresi kesal dan berkata, hei, mengapa kamu menggertakku? Ye Yuan mendengus dingin dan berkata, klan Kerajaan Selatan Tiselmu meluncurkan perang laut untuk keong surgawi Laut Zamrud. Apakah Anda tahu bahwa? Gadis kecil itu berkata dengan kesal, apa hubungannya denganku? Ye Yuan sedikit mengernyit dan berkata dengan suara serius, jika kamu ingin pergi, tentu saja. Tinggalkan keong surgawi Laut Zamrud. Gadis itu mendengus ringan dan berkata, berdasarkan apa? Kesabaran Ye Yuan juga sudah habis dan dia berkata dengan ketegasan yang bisa memotong besi, tidak berdasarkan apapun. Anda hanyalah lapisan kecil yang lebih besar dari surgawi, itu saja. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu? Gadis kecil itu memiliki wajah hitam, dan dia membentuk mantra dengan tangannya. Segera, bagian dalam seluruh ruang rahasia terisi penuh dengan air. Ye Yuan hanya merasa bahwa energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya benar-benar terisolasi. Seiring dengan itu, dia merasa bahwa gerakannya, pemikirannya, bahkan sirkulasi esensi surgawi di dalam tubuhnya, semuanya menjadi lambat. Saat dia menyerang, gadis kecil ini sebenarnya adalah surga sublim tanpa batas yang lebih rendah. Selanjutnya, penerapan aturan airnya hampir mencapai kedua dari belakang. Gadis kecil itu berkata dengan angkuh, tidak bisa bergerak lagi, kan? Berani bergerak melawan nona muda ini, mencari penolakan. Apakah begitu? Hancurkan untukku. Ye Yuan mendengus dingin, 8 garis cahaya pedang tiba-tiba mekar. Lampu pedang yang kuat meledak dan benar-benar langsung menghancurkan tirai air. Gadis kecil itu melompat ketakutan dan berkata dengan kaget, bagaimana ini mungkin? Bahkan jika itu adalah stratum surgawi luhur tanpa batas, mereka tidak dapat membebaskan diri dari ruang domain air saya juga. Anda benar-benar melakukannya. Petik 2.
Ye Yuan mendengus dingin dan berkata, awalnya, melihat bahwa kamu adalah seorang gadis kecil, aku tidak ingin membungkuk ke levelmu. Melihatnya sekarang, kamu benar-benar kebal terhadap alasan. Gadis ini benar-benar tidak masuk akal. Setelah menyebabkan masalah besar ini, dia sebenarnya ingin pergi darinya. Jika dia masih seorang surga luhur agung tengah, dia benar-benar harus mengeluarkan upaya untuk berurusan dengan gadis ini. Tapi sekarang, dia sudah mencapai penyelesaian besar lapisan surgawi luhur agung. Dengan pencapaian hukumnya, bagaimana dia bisa takut akan surga sublim tanpa batas yang lebih rendah? Padahal gadis kecil ini memang tangguh. Hanya orang-orang sepertimu. Gadis kecil itu mendengus dingin, tangannya membentuk mantra lagi. Seekor naga air mengembun dan muncul. Ketika naga air ini muncul, itu mirip dengan makhluk hidup, membawa tekanan yang menggerakkan jiwa. Transformasi Dao hebat. Bang! Bagaimana ruang rahasia bisa menahan tekanan seperti ini? Itu langsung runtuh. Pembangkit tenaga listrik di kota itu langsung terkejut dan bergegas satu demi satu. Apa yang terjadi? Siapa gadis kecil itu? Klan Kerajaan Selatan Tisel. Transformasi Dao hebat. Kekuatan gadis kecil ini sangat kuat. Mungkin bahkan Dragon Sun Huining tidak bisa dibandingkan dengannya juga. Kapan monster seperti itu muncul di klan Kerajaan Selatan Tisel? Gadis kecil itu tangguh, tapi bukankah Tuan Ye lebih tangguh? Dalam 10 hari yang singkat, dia benar-benar menerobos 2 alam kecil secara berurutan. Selanjutnya, dia menekan naga air itu sepenuhnya, menunjukkan kekuatan-kekuatannya. Tuan-tuan kota itu semua sangat terkejut. Ye Yuan hanya menerobos selama 10 hari dan benar-benar langsung mencapai penyelesaian besar lapisan surgawi luhur agung. Kecepatan kultivasi ini agak terlalu menakutkan. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa kekuatan tempur Ye Yuan sudah bisa menghadapi stratum surgawi luhur tanpa batas secara langsung. Orang harus tahu, gadis kecil ini sendiri adalah eksistensi yang bisa melompati alam dan bertarung. Pada saat ini, 8 pedang transformasi Ye Yuan meletus dengan sinar cahaya cemerlang di kehampaan, menghancurkan naga air yang penuh luka. Kulit gadis kecil itu menjadi lebih pucat. Dia tidak pernah memperhatikan Ye Yuan sama sekali sebelumnya. Ye Yuan hanyalah keberadaan seperti semut di matanya. Siapa yang mengira bahwa semut di matanya benar-benar memaksanya menjadi bingung. Di klan kerajaan, dia tak terkalahkan di peringkat yang sama. Bahkan kakak laki-lakinya, Dragon Sun Huining, juga bukan lawannya. Sekarang, dia benar-benar dipaksa ke dalam keadaan seperti itu oleh lapisan surgawi luhur yang lebih besar. Kakak yang bau, kakak yang buruk, kamu memaksaku. Petik 2. Glabella gadis kecil itu menyala, dan keong Emerald Sea Divine muncul. Kekuatan mengerikan langsung menyelimuti seluruh kota. Lingkaran cahaya menyebar, menyelimuti naga air. Naga air yang dipenuhi luka dan bekas luka itu benar-benar pulih sepenuhnya dalam sekejap. Selanjutnya, tubuhnya menjadi jauh lebih kokoh, kekuatannya naik ke level tertinggi baru dibandingkan sebelumnya. Mengaum, naga air membuka mulutnya dan panah air yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, terbang langsung ke Ye Yuan. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka semua sangat terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa keong Emerald Sea Divine yang misterius itu benar-benar menjadi begitu kuat di tangan gadis kecil ini. Kekuatan naga air meningkat beberapa kali sekaligus. Di bawah panah air ini, bahkan jika itu adalah stratum surgawi sublim tanpa batas tengah, mereka mungkin harus mati dengan penyesalan juga. Tatapan Ye Yuan menjadi gelap dan dia berkata dengan mendengus dingin, pedang Dao besar, potong. Di atas kekosongan, 8 lampu pedang tiba-tiba bergabung menjadi satu. Niat pedang yang menakjubkan menebas ke arah naga air di bawah kendali Ye Yuan. Pada saat yang sama, Ye Yuan mengeluarkan gunung Heavenspan dan meletakkannya di depannya. Panah air yang tak terhitung jumlahnya itu sama sekali tidak dapat menembus gunung Heavenspan. Desir, di bawah pedang, naga air itu langsung terpotong menjadi 2. Bab 2659, Disiplin. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Kakak jahat, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Gadis kecil itu membuka matanya lebar-lebar untuk melihat Ye Yuan, ekspresi terkejut di wajahnya. Lapisan surgawi luhur yang lebih besar sebenarnya bahkan lebih kuat darinya. Dia menggunakan keong Emerald Sea Divine dan sebenarnya tidak dapat melakukan apapun pada Ye Yuan. Tapi itu tidak berguna. Itu hanya untuk melihat gadis kecil itu menggumamkan sesuatu. Keong Emerald Sea Divine tampaknya telah terinspirasi,
meledak dengan lingkaran cahaya yang bahkan lebih kuat. Seluruh Kam South City menjadi panik besar sekaligus. Kulit Cui Tong pucat pasi saat dia berkata dengan kaget, apakah ini kekuatan harta nenek moyang legendaris? Kekuatan ini tampaknya seperti dao surgawi yang menekan. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heaven, mereka mungkin akan binasa di bawah serangan ini juga. Wajah Ye Yuan akhirnya menunjukkan ekspresi serius. Kekuatan harta nenek moyang ini terlalu menakutkan. Bahkan ia juga merasakan jantung berdebar-debar. Tanpa ragu, begitu gerakan ini mendarat, itu benar-benar akan menjadi pukulan yang menghancurkan bumi. Kemungkinan besar, seluruh Kam South City akan langsung dihancurkan. Ye Yuan tidak menyangka bahwa seorang gadis kecil sebenarnya sangat menakutkan sehingga dia bisa melepaskan kekuatan mengerikan semacam ini. Melihat ekspresi Ye Yuan berubah, gadis kecil itu sepertinya senang menang dan berkata sambil terkikik, kakak jahat, kamu tahu kehebatanku sekarang, kan? Tenang, aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya akan memukulmu sampai rata di tanah. Meskipun gadis kecil itu berubah-ubah, dia tampaknya bukan orang yang haus darah. Ekspresi Ye Yuan sangat marah. Tetapi tepat pada saat ini, sensasi panggilan misterius itu sebelumnya muncul di hatinya lagi. Justru dengan menyerap kekuatan misterius ini, Ye Yuan menerobos ke alam penyelesaian besar surga luhur agung dalam waktu singkat. Itu adalah kekuatan garis keturunan. Pada saat ini, Ye Yuan secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini. Mengikuti kekuatan misterius itu, Ye Yuan mencarinya. Darah di tubuh Ye Yuan mulai mendidih lagi. Setelah naik ke Heavenly Stratum, kekuatan naga sejati di tubuh Ye Yuan sepertinya sudah diinkubasi, tanpa aktivitas sedikitpun. Tetapi pada saat ini, kekuatan misterius ini dihubungkan oleh keong surgawi Laut Zamrud. Ye Yuan tiba-tiba membuka matanya dan berteriak dingin, kumpulkan. Kekuatan mengerikan yang menutupi kota segera menghilang tanpa jejak. Keong Emerald Sea Divine juga berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke tangan Ye Yuan. Gadis kecil itu membuka matanya lebar-lebar, melihat pemandangan ini dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Raut ketakutan akhirnya terlihat di wajah gadis kecil itu. Dan kota yang penuh dengan orang itu juga menghela napas panjang. Hanya saja mata mereka saat melihat Ye Yuan menjadi semakin aneh. Berapa banyak kartu truf yang dimiliki orang ini? Keong Emerald Sea Divine jelas merupakan harta karun darah kehidupan gadis ini. Bagaimana itu tiba-tiba dikumpulkan oleh Ye Yuan? Ye Yuan menatap gadis kecil itu dengan ekspresi tidak ramah dan berkata dengan dengusan dingin, tidak masalah apa yang telah kulakukan. Yang penting adalah apa yang telah kamu lakukan. Astaga, suaranya belum memudar ketika sosok Ye Yuan melintas, sudah tiba di depan gadis kecil itu. Ketergantungan terakhir gadis kecil itu juga hilang saat ini, menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana dia masih memiliki keberanian untuk melawan? Ye Yuan datang dengan cara yang mengancam dan menyebarkan esensi surgawi yang dikumpulkan gadis kecil itu dengan tamparan. Kemudian, dia meraup gadis kecil itu dan memukul pantat gadis itu dengan keras. Tampar, tampar, tampar. Pukulan demi pukulan, membuat semua orang tercengang karena terkejut. Penampilan itu seperti seorang ayah yang menggunakan hukuman fisik pada anaknya. Beberapa tamparan oleh Ye Yuan ini membawa esensi surgawi. Air mata gadis kecil itu benar-benar mengalir seperti mutiara dalam kesakitannya. Setiap tamparan Ye Yuan sangat kejam. Gadis kecil itu masih tidak mau tunduk pada awalnya, mencoba memadatkan esensi surgawi untuk membebaskan diri dari Ye Yuan. Tapi Ye Yuan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Sebelum esensi surgawinya dikumpulkan, itu akan disebarkan oleh Ye Yuan. Kakak jahat, kakak bau, kakak paling jahat nomor 1 di dunia. Bahkan ayah kerajaan dan ibu kerajaan tidak tahan untuk memukulku, tetapi kamu benar-benar berani memukul pantatku. Setelah kembali, aku pasti akan memberitahu ayah kerajaan dan menyuruhnya memukul pantatmu juga. Gadis kecil saat ini persis sama dengan gadis kecil biasa. Sementara Cui Tong dan yang lainnya saling bertukar pandang, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Tanpa ragu, ayah kerajaan gadis kecil ini adalah Raja Wilayah Laut Selatan Tisel, Raja Naga Banjir Hitam. Tuan Ye, kamu tidak bisa memukul lagi. Jangan pukul. Cui Tong buru-buru angkat bicara, gadis kecil ini seharusnya adalah putri Raja Naga Banjir Hitam yang baru diperoleh 100 tahun yang lalu. Saya mendengar bahwa dia dimanjakan secara ekstrim. Menghina yang mulia, gadis naga kecil seperti ini,
Raja Naga Banjir Hitam pasti tidak akan melepaskanmu. Heavenly South selalu memperhatikan dinamika Thistle South Royal Clan. 100 tahun yang lalu, Raja Naga Banjir Hitam dan Putri Suci suku Duyung berkumpul dan melahirkan seorang gadis naga kecil. Kekuatan garis keturunan gadis naga kecil ini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Raja Naga Banjir Hitam. Setelah lahir, dia dianggap sebagai apel di matanya, dan dia sangat disayang. Gadis naga kecil ini baru berusia 100 tahun dan sebenarnya sudah menjadi lapisan surgawi luhur tanpa batas. Bakatnya bisa dilihat. Ye Yuan tanpa ekspresi dan tidak tergerak sama sekali. Gadis kecil ini melanggar hukum dan tidak terkendali dan hampir menyebabkan bencana besar. Namun, dia berperilaku baik-baik saja. Tidak memberinya sedikit pelajaran, dia pasti akan menjadi kutukan surgawi selatan di masa depan. Wah, wah, wah. Gadis naga kecil menangis terseduh-seduh, air mata dengan cepat berubah menjadi lautan yang luas. Tak lama, permukaan air Kam South City benar-benar mencapai lutut. Girly, apakah kamu tahu bahwa kamu salah? Ye Yuan berkata dengan suara dingin. Aku tidak salah. Pak, sudah tahu bahwa kamu salah. Aduh, aku tahu aku salah. Kakak yang baik, kamu adalah kakak terbaik-terbaikku. Aku mohon, berhenti memukul. Mengendus, mengendus, mengendus. Ye Yuan akhirnya melepaskan gadis itu, hanya untuk mengetahui bahwa matanya sudah bengkak karena menangis. Namun, Ye Yuan tidak memiliki beban psikologis. Memang benar gadis ini terlalu nakal. Usia 100 tahun hanyalah anak kecil bagi klan naga banjir. Gadis ini tidak jahat, tapi dia jelas dimanjakan dan sudah melanggar hukum dan tidak terkendali. Jika dia meninggalkannya untuk pergi hari ini, mengabaikan bahwa perang panjang akan terjadi antara Surgawi Selatan dan Thistle South, dia juga akan dibunuh olehnya. Hal semacam ini membuat Ye Yuan sangat marah, jadi dia menyerang dengan sangat keras. Gadis kecil itu menggunakan tatapan penuh kebencian untuk melihat Ye Yuan, berani merasa marah, tetapi dia tidak berani berbicara. Ye Yuan benar-benar mengabaikannya dan berkata dengan dingin, jika kamu ingin pergi, terserah kamu. Keong Emerald Sea Divine ini, aku akan menyimpannya. Gadis kecil itu menggertakkan giginya dan berkata, meninggalkan keong surgawi Laut Zamrud, aku akan mengering dan mati di darat. Kau memaksaku untuk kembali. Ye Yuan berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika aku memaksamu? Anda, gadis ini, terlalu nakal. Jika Anda tidak disiplin, Anda pasti akan menyebabkan bencana di masa depan. Yang menakutkan bukanlah kenakalan, yang menakutkan adalah keberadaan yang kenakalannya menjadi kebiasaan, dan juga memiliki bakat yang menakutkan. Ye Yuan tahu bahwa gadis kecil ini sangat berbakat. Pada usia muda, dia sudah memahami aturan air ke alam yang sangat tinggi. Jika dia menyimpan niat jahat di masa depan, orang-orang mungkin akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Baiklah, sudah hampir waktunya. Aku akan mengembalikan Keong Emerald Sea Divine. Ye Yuan berkata dengan dingin. Tunggu sebentar. Tepat pada saat ini, ada gelombang dari susunan transmisi di kota. Beberapa sosok muncul. Setelah beberapa orang ini keluar, mereka kebetulan mendengar kata-kata Ye Yuan dan segera menghentikannya. Ekspresi Cui Tong berubah, dan dia buru-buru membungkuk sambil berkata, Wakil Tuan Kota, inti besi. Ironcore memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin, Keong Surgawi Laut Zamrud ini adalah harta tertinggi dari klan kerajaan Selatan Thistle. Itu tidak bisa dikembalikan. Hari ini, pasukan Surgawi Selatan saya telah berkumpul. Bahkan jika Raja Naga Banjir Hitam datang sendiri, kami juga tidak akan takut padanya. Ayo, serahkan Keong Surgawi Laut Zamrud kepadaku. Bab 2660, masih menginginkannya. Ironcore mengulurkan tangannya, memiliki ekspresi bahwa itu wajar dan benar. Cui Tong buru-buru berkata, Saudara Ironcore, Keong Surgawi Laut Zamrud ini dijamin oleh Ye Yuan kepada Putra Naga dengan kontrak dewa asal bahwa dia akan mengembalikannya. Itu sebabnya orang laut akan kembali ke garis pantai. Jika dia tidak mengembalikannya, Ye Yuan akan mati karena serangan balik Surgawi Dao. Ironcore berkata dengan acuh tak acuh, menukarkan stratum surgawi luhur yang lebih besar dengan harta nenek moyang, ini adalah tawaran yang bagus. Bocah, cepat dan serahkan. Jangan paksa penguasa kota ini untuk bergerak. Mengorbankanmu sendirian untuk memperkuat tanah surgawi selatan, pengorbananmu sangat berarti. Cui Tong tercengang ketika dia mendengarnya, lapisan surgawi luhur agung ini bukan lapisan surgawi luhur agung biasa.
Signifikansinya bahkan lebih besar dari harta nenek moyang. Saudara inti besi. Tidak perlu dikatakan lagi, pikiran penguasa kota ini sudah bulat. Cui Tong masih ingin menjelaskan lebih banyak tetapi langsung dipotong oleh Ironcore. Dia memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin, "Wah, aku memberimu 3 kali waktu. Serahkan Keong Emerald Sea Divine. Kalau tidak, penguasa kota ini akan bergerak." "Tidak perlu, kamu bisa langsung bergerak." Ye Yuan langsung geli karena sangat marah. Keberanian orang ini benar-benar sampai pada tingkat yang ekstrim. Dia menstabilkan situasi perang laut dengan kekuatannya sendiri. Orang ini baik, menginginkan hidupnya dan Keong Emerald Sea Divine saat dia datang. Sangat bagus, sangat kuat. Wajah Ironcore jatuh dan dia berkata dengan suara dingin, "Wah, sepertinya kamu menolak bersulang hanya untuk minum sampai kehilangan. Minum kepalamu yang berdarah. Sama seperti Anda juga menginginkan Keong Emerald Sea Divine saya. Lihat apakah aku tidak menjagamu. Kakak, kembalikan Keong Emerald Sea Divine kepadaku, aku ingin memberinya pelajaran." Sebelum Ye Yuan mengatakan apa-apa, gadis naga kecil kehilangannya terlebih dahulu. Gadis naga kecil masih muda, tetapi itu tidak berarti dia tidak mengerti apa-apa. Ye Yuan mengambil Keong Emerald Sea Divine, itu hanya untuk mengembalikannya. Tapi pria yang menyedihkan ini ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri. Jika dia benar-benar menang, dia mungkin harus mati di sini juga. Ye Yuan hanya tersenyum sedikit dan menyerahkan Keong Emerald Sea Divine padanya. Dia hanya membawa Keong Emerald Sea Divine melalui jejak sensasi misterius tadi. Dia tidak tahu metode penggunaan sama sekali. Tapi gadis naga kecil berbeda. Setelah gadis naga kecil mendapatkan Keong Emerald Sea Divine, dia juga tidak berbicara omong kosong, langsung menyebarkannya. Tekanan mengerikan turun sekali lagi. Gelombang besar menyembur keluar dari Emerald Sea Divine Con, langsung menerjang menuju Ironcore. Seluruh keberadaan Ironcore tercengang. Sebelum dia sempat bereaksi, gadis naga kecil sudah mengambil tindakan. Melihat ombak besar menghantam, Ironcore hanya merasakan rambutnya berdiri. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah pembangkit tenaga listrik Super Jade Sovereign Heaven yang besar, secara alami tidak mungkin untuk dihancurkan begitu saja. Itu hanya untuk melihatnya mendengus dingin dan tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Ledakan. Kekuatan tinju yang menakutkan langsung bertabrakan dengan gelombang besar, memancarkan suara ledakan yang dahsyat. Tapi seluruh orang Ironcore langsung dihancurkan terbang keluar. Gelombang laut zamrud, naga air tak berujung. Gadis naga kecil berteriak pelan. Ketinggian air di seluruh Camp South City praktis naik beberapa meter dalam sekejap. Beberapa lusin naga air bangkit dari air. Semua orang hanya melihat beberapa lusin naga air menari-nari liar di udara, benar-benar menakutkan. Naga air tidak memberikan kesempatan untuk penjelasan, masing-masing memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, bergegas menuju Ironcore. Masing-masing naga air ini sebenarnya memiliki kekuatan stratum surgawi penguasa giok. Dari sudut pandang ini, ketika gadis naga kecil bertarung dengan Ye Yuan sebelumnya, dia mungkin bahkan tidak menunjukkan 1% dari kemampuannya. Untungnya, kekuatan garis keturunannya bahkan lebih murni daripada milik gadis naga kecil. Begitulah cara dia mengumpulkan Keong Emerald Sea Divine. Kalau tidak, dia benar-benar akan berada dalam situasi yang memalukan. Masing-masing dari pembangkit tenaga listrik yang hadir tercengang dengan takjub. Mereka semua tahu bahwa harta nenek moyang itu kuat, tetapi tidak menyangka bahwa itu sebenarnya seberat ini. Seorang gadis stratum surgawi luhur tanpa batas benar-benar bisa memanggil lusinan naga air tingkat surga berdaulat giok. Dia sendiri setara dengan pasukan besar. Namun, Ye Yuan tahu bahwa sebenarnya mereka salah paham. Orang biasa tidak bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari Emerald City D sama sekali. Garis keturunan ras naga Little Dragon Girl sangat murni. The Emerald Sea Divine Con adalah harta karun darah hidupnya. Begitulah cara dia bisa melepaskan kekuatannya secara maksimal. Juga tidak heran dia berani lari sendirian. Dengan Keong Emerald Sea Divine ini, gadis kecil ini praktis didirikan dalam posisi yang tak terkalahkan. Hanya saja mungkin gadis naga kecil sendiri tidak berharap untuk benar-benar bertemu dengan orang aneh seperti Ye Yuan, yang garis keturunan ras naganya bahkan lebih murni darinya. Batu menembus air menetes. Rilis serentak segudang panah. Naga berjingkrak di 4 lautan. Di bawah kendali gadis naga kecil, lusinan naga air membombardir Ironcore dengan heboh, hampir tanpa istirahat sedikitpun. Namun, Ironcore juga layak menjadi wakil penguasa kota Heavenly South City,
kekuatannya sangat menakutkan. Meskipun dia hanya memiliki kemampuan untuk menangkis, dia hampir tidak bisa bertahan. Tapi kulit gadis naga kecil mulai sedikit pucat. Ranah kultivasinya terlalu rendah, bagaimana dia bisa menahan konsumsi yang begitu besar? Kakak, aku hampir tidak tahan lagi. Cepat dan pinjamkan aku sedikit kekuatan naga sejatimu. Gadis naga kecil berkata dengan cemas. Ye Yuan mengangguk sedikit dan menempelkan telapak tangannya di punggung gadis naga kecil. Ledakan. Wajah lembut gadis naga kecil langsung memerah. Kekuatan naga sejati yang melonjak dan murni itu mirip dengan air pasang, membuat kekuatan naganya yang kosong tiba-tiba menjadi sangat berlimpah. Ledakan. Di luar, naga air itu tampaknya telah menerima panggilan, perawakan mereka tiba-tiba meningkat beberapa kali, kekuatan mereka juga sangat meningkat. Ironcore awalnya masih senang dengan dirinya sendiri, berencana menguras Little Dragon Girl. Bagaimana dia bisa tahu? Perubahan mendadak ini mengejutkannya. Dia hanya merasakan kekuatan luar biasa yang ditransmisikan. Naga air itu melanggar pertahanannya dengan tidak masuk akal. Satu gelombang kekuatan yang mengerikan demi satu membombardir tubuhnya. Ironcore menyemburkan darah segar dengan liar, hanya memiliki kemampuan untuk menangkis dan tidak ada lagi kekuatan untuk melawan. Haha, luar biasa. Kakak, kamu benar-benar luar biasa. Aku belum pernah merasakan kekuatan yang begitu kuat sebelumnya. Gadis naga kecil tertawa seperti dentingan lonceng perak, tampak sangat bahagia. Sementara pembangkit tenaga listrik yang hadir tercengang. Ini, apa yang terjadi di sini? Mengapa Tuan Ye memiliki kekuatan naga sejati yang begitu kuat? Aku dengar darah naga gadis naga kecil adalah yang paling murni di wilayah Laut Selatan Tisel. Tapi sepertinya Tuan Ye jauh lebih kuat darinya. Orang aneh. Benar-benar aneh. Penyelesaian besar surga luhur yang lebih besar dan surga luhur tanpa batas yang lebih rendah benar-benar menghabisi wakil tuan kota. Harta karun nenek memang harta yang kuat. Itu bisa sangat meningkatkan kekuatan seorang seniman bela diri. Tapi kenaikan semacam ini juga terlalu menakutkan. Dua kentang goreng kecil bersama-sama benar-benar menghabisi seekor naga raksasa. Kesimpulan ini, siapapun akan terkejut karenanya. Hehe. Apakah kamu masih menginginkan Keong Emerald Sea Divine? Masih menginginkannya, MN. Masih mau atau tidak? Kekuatan naga Ye Yuan tidak kuat, tapi murni. Sangat murni. Gadis naga kecil memukul Ironcore ke tanah sekarang, menggosoknya ke tanah berulang kali. Tidak mau. Aku tidak menginginkannya lagi. Benar-benar tidak mau lagi. Nenekku, cepat berhenti. Ironcore meratap. Dia saat ini diliputi cedera. Terus bertarung seperti ini, bahkan jika dia terbuat dari besi, dia akan dipukul sampai mati juga. Jika bukan karena ranah kultivasinya jauh lebih tinggi dari Ye Yuan dua orang, dia akan lama mati beberapa kali. Tetapi, pada titik ini, dia tidak punya pilihan lain selain memohon belas kasihan.